Kayaknya bisa kita nobatkan sebagai sepatu budget yang paling mewah. Ya nggak sih? What's good abas di seluruh Indonesia, balik lagi sama gue Ferdi Brainwash di Anak Basket Channel. Dan di video kali ini gue akan ngebahas initial review sepatu Jordan Westbrook One Tech 2. Udah nggak pakai Westbrook ding, sekarang langsung Jordan One Tech 2. Entah kenapa Jordan Brand memutuskan menghilangkan kata Westbrook di sepatu seri One Tech-nya ini. What? Akhirnya bukan colorway bread lagi. Cuma Jordan One Tech doang nih yang pertama-tama ngeluarin sepatu budgetnya colorway-nya bukan bread. Gila. Seneng banget gue akhirnya dapat colorway lain selain bread. Yeay! Ini kalau di deskripsinya ditulisnya colorway pale ivory, tapi sebenarnya kayak shattered backboard ya, kayak Jordan One shattered backboard. Iya kan, orange, putih, hitam. Anyway, sepatu-sepatunya Jordan Westbrook tuh dari dulu emang terkenal paling unik. Kalau nggak dari segi desain, dari segi colorway. Wah, pokoknya chaos gitu deh. Asik sih dilihatnya. Sampai di sepatu budgetnya pun juga desainnya pun unik gitu, nggak sembarangan. Biasanya kan sepatu budget kan simple gitu kan, lebih simple daripada versi signature-nya. Kalau punyanya Westbrook nih kayak Jordan One Tech 2 ini, yang Jordan One Tech 1 juga sih, itu nggak kalah keren loh sama sepatu signature-nya. Harga sepatu Jordan One Tech 2 ini adalah Rp1.429.000. Harganya masih sama dengan seri One Tech sebelumnya. Pas gue bikin video ini sih baru ada dua colorway, jadi ada yang pale ivory ini sama yang warna bread. Lagi-lagi nggak pernah ketinggalan pokoknya warna bread. Terus abas kalian juga bisa dapetin sepatu ini di NCR Sports. Gue akan tinggalin linknya di deskripsi video ini, cek aja. Jangan lupa masukin kode asupan basket pada saat abas kalian akan check out supaya abas kalian bisa dapat free ongkir up to Rp50.000. Terus material sama fitur-fitur apa aja yang ada di sepatu Jordan One Tech 2 ini, kita mulai dari outsole. Outsole-nya pakai bahan solid rubber, dibikin decouple outsole, jadi terpisah. Di tengah-tengahnya ada shank plate, traction pattern-nya pakai nubs, terus ada herringbone sedikit di bagian yang ditandai sebagai zoom air ini. Terus sudah XDR juga. Kalau gue dorong-dorong sih cukup keras, harusnya akan durable untuk pemakaian outdoor. Kemudian detail di bagian outsole nggak banyak sih, cuma ada logo Westbrook doang nih di tengah-tengah ini yang ada shank plate-nya ini. Untuk bagian midsole-nya mereka menggunakan Phylon midsole biasa, nggak ada yang istimewa sih, bahkan kalau gue pencet-pencet malah kayaknya keras nih, nggak empuk. Tapi kemudian untuk cushioning sistemnya ini dikasih zoom unit di bagian forefoot dan cukup besar seperti yang ditandai di outsole tadi. Bentuknya kayak segi 5 gitu, dan kabarnya zoom unitnya ini top loaded, jadi bisa langsung dirasakan di bawah kaki. Lanjut ke bagian upper material, dan ini merupakan part yang sangat mewah abas kalian. Jarang-jarang sepatu keluaran Nike atau Jordan Brand itu pakai bahan kanvas di bagian uppernya. Jadi ini bukan, biasanya kan mesh, tapi di sepatu Westbrook One Tech 2 yang pale ivory ini mereka pakai bahan kanvas, dan bahan kanvasnya itu jadi feelsnya kayak tebel gitu tapi tetap fleksibel, tetap lentur. Paling kelemahannya nih bahan kanvas kayak gini cepet kotor nih, susah nih ngebersihinnya nih, ngejaganya susah nih. Putih lagi kan, gawat. By the way, warna bahan kanvasnya ini bukan putih ding abis kalian, jadi ini kayak broken white gitu, kayak putih gading lah ya. Jadi dilihatnya kan lebih mewah lagi kan. Kalau putih kan biasa aja, tapi kalau kayak broken white atau putih gading gitu kan jadi kelihatan lebih mewah banget gitu. Kemudian masih diperkuat dengan fuse overlay lagi di bagian toe, ada di bagian samping luar sama samping dalam. Dan ini saking tebelnya fuse overlay-nya, gue kira awalnya ini adalah bahan synthetic leather. Kemudian juga fuse overlay-nya ini dikasih kayak tekstur bola basket gitu, dot-dotnya si bola basket, jadi kelihatan keren banget sih. Kemudian di bagian samping sepatunya ada TPU plate. Ini kayaknya TPU plate-nya nyambung sama shank plate-nya deh. Jadi ini torsional support-nya nyambung, overlap naik sampai ke upper, terus dijadiin support bagian lateral sekalian. Terus untuk bagian belakang ini pakai bahan synthetic leather dan ada bahan nubak juga, yang item-item ini itu bahan nubak.
Terus ada sedikit penggunaan fuse overlay juga nih yang warna pink di bagian dalam ini. Untuk sistem penaliannya dibagi jadi dua, jadi ada yang punch hole biasa, dan punch hole biasanya dikasih reinforcement lagi, dikuatin lagi pakai bahan nubak gitu, pakai bahan kulit nubak, dan ada ring plastiknya lagi. Terus ada yang pakai sistem semi-semi flywire gitu di penalian yang ketiga dan keempat. Baru bagian paling atasnya itu punch hole biasa lagi, dan tetap dikasih reinforcement lagi dari bahan nubak sama yang ring plastik tadi. Material lidahnya pakai bahan mesh, kemudian di bagian lidah yang paling atas ada logo Westbrook, dibikin hologram gitu. Wah gila, ini unik banget sih, benar-benar out of the box Westbrook banget lah ini. Terus padding lidahnya tipis gitu sih ya, tapi padat, dan padded collarnya juga tidak terlalu tebal tapi terkesan padat juga. Terakhir di bagian heel ada pull tab, dan pull tabnya ini nyenik banget abas sekalian, jadi kayak bahan apa ya ini, kayak transparan gitu deh, ini kayak kain transparan, tapi di dalamnya abas sekalian bisa lihat kayak ada benang warna-warninya lagi, gila ya. Dan tentunya ada heel counter, dan heel counternya keras sih, keras dan cukup lebar. Dan bagian insole masih ada logo Jordan Brand, tidak seperti sepatu budget Nike. Kalau sepatu budgetnya Jordan, insole-nya masih ada logo, masih ada brandingnya. Kalau Nike udah bener-bener polos insole-nya. Dan kalau gue pencet-pencet, insole-nya nothing special sih, tipis-tipis aja, biasa aja. Wah ini sepatu sih gila banget loh, materialnya mewah banget. Nggak habis pikir gue. Ini kalau jadi sepatu signature pun masih layak sih ini. Detail-detailnya tuh banyak banget, terus kayak setiap detailnya tidak dibikin asal-asalan gitu loh. Tetap dikasih apa ya, kayak sentuhan mewahnya gitu. Bener-bener nggak ngirit deh ini Jordan Brand di sepatu budget Jordan 1 Tech 2 ini. Terus jadi lebih keren lagi gara-gara banyak jahitan-jahitan yang unfinished gitu, yang ala-ala off-white gitu. Terus ini kelihatan banget ya, supportnya pasti bakalan gokil banget, karena ini upper material kanvas gini aja udah kuat sebenarnya, tapi masih ditambahin fuse overlay lagi, ditambahin TPU plate lagi di bagian samping. Masih ada yang flywire gini. Wah gila sih, ini gue sangat amat tidak sabar untuk mencoba sepatu ini buat main. Oke, sekian initial review gue untuk sepatu Jordan 1 Tech 2 ini. Siluetnya sih asik banget, kalau gue bilang enak banget, dilihatnya tuh keren banget, unik. Dan kalau untuk casual juga masih cocok karena potongannya juga low cut, jadi memang kelihatan lebih casual kan biasanya sepatu-sepatu basket yang low cut. Dan meskipun sepatunya terkesan ceria ya warnanya, tapi nggak kelihatan norak sih. Ini perpaduan warnanya, khususnya yang pale ivory ini gue demen banget sih. Jadi kayak orange, putih, hitam, udah paling ada sentuhan pink-pink dikit, sama ada sentuhan neon-neon dikit, tapi nggak masalah, dikit banget, malah bikin lebih unik aja, lebih nyentrik. Thank you banget udah nonton video ini. Jangan lupa support gue terus supaya gue tetap semangat bikin konten-konten selanjutnya dengan subscribe ke YouTube Anak Basket Channel, like and share video-video yang udah Abbas tonton di sini. Dan gimana menurut Abbas kalian? Cocok nggak nih? Layak nggak kalau gue bilang ini sebagai sepatu budget yang paling mewah dibandingkan dengan sepatu-sepatu budget keluaran Nike yang lain? Tulis pendapat Abbas kalian di kolom komentar ya. I'm Ferdy Brainwash, sampai jumpa di video berikutnya. Semoga asupan basket Anda minggu ini cukup.